Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabarnya? Ini posisinya pukul 6.15. Sepertinya hari ini agak sedikit hujan nantinya ya teman-teman. Hari ini aku rencananya mau masak. Ini ada rendang bekas kemarin hari raya, masih ada. Dipanasin dulu. Rencananya hari ini aku mau bikin ikan asin. Ini ada kerupuk disambalin, itu ada jengkol, tahu, bawang merah, bawang putih untuk sayurnya. Ini sayur kita labu siam dan ya. Nah itu dia, piring masih ada yang berantakan, belum dicuci. Nanti kita cuci dulu ya teman-teman. Kita panaskan dulu rendangnya, nyalakan api agak besaran dikit agar cepat kering ya teman-teman, supaya tidak mudah basi. Ya, bagi teman-teman yang baru melihat vlog saya, perkenalkan saya biasa dipanggil Bu Pipit. Sebagai IRT, saya juga bekerja sebagai pendidik di salah satu SD negeri. Saya cuci dulu piringnya, bereskan dulu ya teman-teman, karena tempat kita itu sempit, jadi kalau ada piring kotor ya tidak bisa kita letakkan barang-barang untuk memasak nantinya. Nah teman-teman yang belum beberes, nanti selesaikan ya pekerjaan rumahnya setelah melihat video saya ini. Dan alhamdulillah sekali air di tempat saya itu sudah mengalir. Jadi untuk sebagai RT kita pun merasa bahagia karena bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan tidak tertumpuk di sana sini seperti kain, piring dan sebagainya. Kita dengar aliran air dulu ya teman-teman. Nah, kita lanjut dengan menggoreng tahu. Maaf, saya lupa memvideokan yang pertamanya. Sudah hampir masak saja ya teman-teman. Jadi pada zaman kecil dulu orang tua saya itu bilang kalau menggoreng yang kita goreng terlebih dahulu itu adalah makanan yang tidak merusak minyak atau mengotori minyak agar hasilnya lebih bagus. Nah, kita lanjutkan dengan menggoreng jengkol. Itu dia jengkolnya. Nanti kalau sudah terkelupas kulitnya, kita buang dulu kulit-kulitnya agar bersih minyak ya teman-teman. Nah, sambil menggoreng jengkol itu anak saya mau minta makan, saya suruh ambil sendiri. Dan ternyata nasinya kurang teman-teman. Nanti tidak cukup ya, kita juga yang serepot kan. Ya udah, masak nasi juga sekalian sambil masak sambalnya. Jengkolnya sudah diangkat. Nah, terakhir kita masukkan ikan asinnya, digoreng hingga matang sampai menguning. Nah, terakhir teman-teman kita blend dulu cabenya. Itu saya sengaja ngeblend karena untuk menggiling itu butuh waktu yang lama ya teman-teman. Mengenai rasa tentu lebih enak giling cabai dengan tangan ya. Cuman karena waktu sudah mepet ya, terpaksalah kita ngeblend aja. Nah, itu dia penampakannya, sudah dimasukkan cabai ke kuali. Lalu saya siap-siap untuk menyiapkan bumbu membuat sayur. Sudah ada bawang merah dengan bawang putih. Nanti kita iris-iris terlebih dahulu. Maaf ya teman-teman, ini editannya tidak tahu yang mana harus dipakai. Jadi ini kerjanya pelan kayaknya ya. Yuk ya teman-teman, hari ini mau masak apa nih? Masak bareng yuk. Nah, itu kita iris-iris dulu bawang merah, bawang putihnya. Nyambil ya teman-teman, sambil diiris bawang merah, bawang putih. Kita juga ngaduk cabai. Itu ada sari akan kita sayur, ada labu siam dan ayam. Nah, ini penampakan cabai tadi. Nanti kita kasih sedikit penyedap rasa. Saya biasanya untuk cabai cukup dengan bawang putih, bawang merah, tomat. Sangat jarang sekali memakai penyedap rasa. Ini penampakannya. Minyak goreng sedikit saja untuk menumis bawang merah, bawang putih. Dinyalakan dulu apinya, tunggu sampai panas, nanti kita masukkan. Nah, setelah panas kita masukkan bawang merah, bawang putih, ditumis hingga menguning dan berbau harum.
Nanti masukkan terlebih dahulu labu siamnya agar tidak keras bila dimasukkan dengan sayur bayam. Selain dengan labu siam, biasanya sayur bayam ini enak juga disayur dengan jagung ya teman-teman, apalagi dengan adanya baby jagung itu wah sangat segar dan manis ya. Jangan lupa juga untuk tetap diaduk cabenya. Ini sudah matang, matikan dulu kompornya dan dibiarkan terlebih dahulu cabenya agar dingin. Biasanya kalau cabai sedang panas itu dimasukkan ikan asin atau ikan itu, ikan asin kita lebih cepat layu ya teman-teman. Jadi kalau biasanya saya ikan asin itu dimasukkan dengan cabai bila ikan asinnya telah dingin dan cabenya juga telah dingin, jadi enak rasanya, tahan sampai besok masih gurih, masih kriuk-kriuk. Nah ini dia penampakan sayur bayam dan labu siam. Nanti dikasih air, kalau saya suka lebih berkuah ya mama, teman-teman semuanya, karena siang-siang itu udara sangat panas, kalau kita makan berkuah rasanya sangat segar. Itu dia cabai tadi sudah hampir dingin. Nah kita masukkan campuran sambal kita, ada tahu, jengkol, dan ikan asin. Sebentar juga ini ada sedikit garam untuk sayur. Oke ya teman-teman, saya biasanya menakar memang dengan tangan, kalau dengan sendok saya tidak bisa. Sedikit roiko agar sedikit terasa manis. Nah, dan sudah siap masakan kita hari ini. Icip-icip dulu. Alhamdulillah rasanya segar. Lalu terakhir kita berikan irisan tomat agar tampak lebih segar dan makannya anak-anak kita tentu lebih semangat karena melihat warnanya. Biasanya anak-anak kita itu dia tidak suka sayur ya teman-teman, tapi kalau melihat warna yang bagus insya Allah ada juga semangatnya untuk makan sayur. Paling kurang ya dipilihlah apa yang disukanya. Nah kita angkat dulu masakan sambal kita, dikasih 2 sajian untuk nanti untuk pagi ini. Biasanya kalau 1 piring saja dikasih teman-teman, itu anak-anak kita itu diambil aja semuanya, nanti piringnya belepotan kiri kanan, di bawah tudung itu sudah berserakan dari ke sana ke sini. Jadi sebaiknya kita sebagai mama ya kita atasi agar tidak terjadi keributan kita nantinya. Nah itu lagi kita gak akan mengangkat sayur. Untuk sayur biasanya saya hanya 1 mangkok. Kenapa? Karena sayur itu harus habis cepat. Kalau dia terlalu lama nanti tidak enak lagi sampai bermalam ya teman-teman. Nah, ini sayurnya sayur bayam, tentu tidak baik untuk kesehatan keluarga kita. Teman-teman, hanya sekian dulu video saya pada hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, sampai jumpa.